COVID-19 terus digencarkan di Indonesia. Rentang usia peserta vaksinasi juga diperluas, mulai dari lansia, dewasa, remaja, dan sekarang adalah anak-anak usia 6-11 tahun. Namun masih ada beberapa orang tua yang belum mengerti urgensinya. Hari ini kita bahas vaksinasi COVID-19 untuk anak rentang usia 6-11 tahun di Explanatory. Seperti yang sudah kita tahu, vaksinasi tidak membuat kita kebal dari virus corona, namun membuat kita terhindar dari resiko penyakit berat serta kematian jika kita amit-amit mengidap penyakit COVID-19. Nah, tujuan yang sama juga dilakukan pada anak-anak di rentang usia 6-11 tahun di Indonesia. Jadi kalau ada anggapan bahwa anak-anak itu tidak bisa tertular virus corona atau imunitasnya sudah lebih baik dari virus corona tanpa divaksinasi, itu semua salah. Yang benar, anak-anak juga termasuk kelompok usia yang rentan tertular dan menularkan virus corona. Makanya harus segera divaksinasi. Misi untuk memberikan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun jelas ada. Yang pertama, sekitar 13% pasien COVID di Indonesia itu adalah anak-anak. Yang kedua, kalau kita lihat angka atau jumlah kematian pasien anak akibat COVID-19 di Indonesia, itu angkanya cukup tinggi ya dibandingkan negara-negara lain, khususnya terutama di Asia Tenggara. Yang kedua, kita sudah mulai berbagai pelonggaran aktivitas, termasuk dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM, sehingga tentu anak-anak kita ini perlu mendapatkan proteksi ya dari vaksinasi, selain juga dengan menerapkan berbagai protokol kesehatan secara ketat. Vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun harus dilakukan atas dasar keamanan dan efektivitas vaksin pada tubuh mereka. Kita kan juga nggak pengen ya ada resiko buruk jika anak divaksin COVID-19. Nah, belajar dari rentang usia 12-17 tahun, vaksin yang digunakan adalah merek Sinovac. Kenapa Sinovac? Karena rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia, vaksin ini dinilai cukup aman digunakan pada rentang usia tersebut. Nah, bagaimana dengan anak-anak di usia 6-11 tahun? Haruskah menggunakan vaksin yang dibuat dari virus yang sudah dimatikan seperti Sinovac atau menggunakan vaksin yang didasarkan dari mRNA seperti Pfizer? Yang mana kira-kira? Ya, pertanyaannya manakah yang lebih cocok, platform vaksin mRNA atau inactivated untuk anak-anak? Jawabannya keduanya boleh digunakan karena berdasarkan penelitian baik vaksin inactivated seperti Sinovac dan vaksin mRNA seperti Pfizer menunjukkan hasil yang aman dan efektif pada anak. Jadi pertanyaannya bukan mana yang lebih cocok ya, keduanya dapat digunakan. Namun demikian untuk platform vaksin yang lainnya seperti vaksin viral vector seperti AstraZeneca, memang itu masih perlu menunggu data lebih lanjut. Oleh karena itu, gunakan vaksin apapun yang lebih dulu tersedia, tidak perlu pilih-pilih jenis vaksin. Vaksinasi pada anak sebetulnya bukan cuma soal vaksin COVID-19 saja. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013, ada 5 vaksin yang wajib diberikan bagi si kecil, yaitu imunisasi hepatitis B, polio, BCG, campak, sampai imunisasi DPT HB/HIV. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sebaiknya vaksin COVID-19 diberikan kepada anak usia 6-11 tahun? Apakah setelah rangkaian vaksin yang tadi gue sebutin selesai, atau sebelum rangkaian yang tadi gue sebutin itu dilakukan? Atau jangan-jangan bisa dilakukan bersama-sama? Apakah vaksin COVID-19 boleh diberikan bersamaan dengan vaksin lainnya? Sebetulnya secara medis, secara imunologis itu tidak ada masalah ya. Artinya vaksin COVID-19 boleh diberikan dengan vaksin yang lainnya atau dikenal sebagai vaksin simultan. Namun demikian, karena vaksin COVID ini merupakan vaksin yang baru, kita masih memerlukan lebih banyak lagi data. Para ahli ya itu mengambil sikap kehati-hatian. Jadi rekomendasinya adalah jeda antara vaksin COVID-19 pada anak itu jedanya minimal 1 bulan dengan vaksinasi lainnya.
Oleh karena itu, tapi tetap ya, walaupun sudah vaksinasi COVID, jangan melupakan untuk melengkapi vaksinasi rutin lainnya. Karena ada laporan yang menunjukkan bahwa vaksinasi rutin pada anak selama masa pandemi itu menurun drastis. Nah, jangan sampai nanti tidak kena COVID, terlindung dari COVID, tapi mengalami berbagai penyakit infeksi yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sehingga khawatirnya nanti bisa timbul KLB ya, jadi luar biasa seperti KLB difteri, KLB campak, ataupun rubella. Oleh karena itu, semua vaksinasi rutin itu penting untuk dilengkapi dan sekarang ditambah lagi dengan vaksin COVID-19. Vaksinasi COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun adalah usaha kita bersama untuk segera mencapai herd immunity. I know, pasti ada kekhawatiran dari efek samping vaksinasi COVID-19. Tapi percayalah, ketika BPOM sudah mengatakan vaksin tersebut aman dan efektif, maka insya Allah nanti ketika disuntik juga akan baik-baik saja pada si kecil. Jadi ayah dan bunda, ketika nanti waktunya sudah tiba dari pemerintah, ajak semua anak-anak kita yang usianya 6-11 tahun untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19. Stay safe ya semuanya. Semangat!